Suatu hari, seorang anak Tuhan bernama Chris Poole sharing tentang kehidupannya, terutama pengalamannya bersama dengan Tuhan. Jadi, saat itu di tahun-tahun itu, dia mengalami banyak sekali kesulitan, banyak sekali kegagalan, padahal dia sudah melakukan segala cara untuk menjalankan hidupnya dengan baik. Bahkan Tuhan memaksakan Chris Poole ini untuk masuk ke dalam sebuah ministry. Tapi sayangnya, di dalam ministry tersebut dia merasa aneh gitu. Karena setiap kali harus bertemu jemaat, setiap kali dia harus men-sharingkan firman, dia juga harus men-sharingkan pengalaman-pengalaman dari berbagai kegagalan yang dialaminya. Sampai dengan secara pahit dia komplain ke Tuhan, Tuhan, masa aku harus sharing terus kegagalan demi kegagalan kepada jemaat? Ini bukan cara yang bagus loh Tuhan untuk menjalankan sebuah ministry. Dan Tuhan nggak langsung jawab. Sampai suatu ketika Tuhan tanya begini, bukankah sekian tahun lalu kamu ada berdoa untuk minta aku hikmat, untuk aku berikan kamu hikmat? Iya Tuhan. Terus menurut kamu bagaimana caranya aku memberikan hikmat? Bagaimana hikmat itu diberikan? Dia bingung, dia gak tahu mesti jawab apa. Dan sampai sekian waktu Tuhan ngomong lagi, Tuhan jawab, hikmat cuma bisa diberikan melalui berbagai keadaan yang sulit, berbagai hardship and failures. Karena dengan situasi-situasi yang sulit, kamu pertama akan mencoba untuk mengendalikan situasi-situasi tersebut, sampai akhirnya kamu sudah kehabisan akal untuk mengendalikan segala sesuatunya. Dan disitulah cepat atau lambat kamu akan mencari aku, dan kamu akan pasrahkan semua kepadaku. Itu kata Tuhan. Ketika kamu pasrahkan semuanya itu kepadaku, kamu percayakan itu semuanya kepadaku, disitulah hikmat yang sesungguhnya. Hikmat Kristus, hikmat Tuhan adalah menganggap bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita, nggak ada yang lain. Kita boleh punya segala kemampuan, segala kekayaan, segala hikmat manusiawi kita, tapi untuk sampai kepada hikmat Kristus, semua itu harus sampai pada titik tidak ada gunanya. Nah, dan disitulah baru hikmat bisa diberikan. Sama dengan goncangan ini, COVID-19, dan ke depan masih akan ada banyak yang lain. Dan itulah yang Tuhan janjikan. Tuhan janji cuma, menurut saya ya, dalam perjanjian baru, Tuhan itu cuma janjikan 3 hal. 1, penyertaannya. 2, goncangan. Ketiga adalah kedatangannya kembali. Ya. Di luar itu saya nggak terpikir ada hal lain lagi yang dijanjikan Tuhan. Secara korporat ya, kalau personal masing-masing bisa subjektif. Tapi secara korporat Tuhan hanya menjanjikan 3 hal, yaitu penyertaannya di setiap waktu. Yang kedua, goncangan sampai nanti langit digoncang. Yang ketiga adalah kedatangannya kembali. Hanya 3 itu. Dan goncangan itu bagus, saudara. Goncangan itu untuk akhirnya pada satu titik hanya membuktikan siapa yang tak tergoncangkan, yaitu Kristus sendiri, Kristus yang ada di dalam kita. Jadi goncangan itu memang alat Tuhan untuk menyatakan siapa yang tidak tergoncangkan. Dan kalau situasinya semakin lama nanti semakin berat, satu-satunya atau hal utama yang perlu kita
tanyakan ke Tuhan adalah, Tuhan, apa lagi yang ada dalam diriku yang masih bisa digoncang? Nah, itulah isi dari Ibrani 12 sebenarnya. Dan kita memang bukan anak-anak gampang. Itu sebabnya pasti kita akan dibawa makin lama makin sulit keadaan. Tapi kalau kita sudah punya sense, yaitu yang tadi saya katakan hikmat Kristus itu, jalani kehidupan ini jadi lebih mudah bersama Kristus. Itu tahu bahwa Tuhan menyertai. Kapan jalan keluarnya? Ya itu terserah Tuhan. Hidup untuk Kristus, mati adalah untuk. Itu sikap yang menurut saya harusnya dimiliki setiap orang pengikut Kristus. Bukan dengan menjanjikan solusi seperti yang dilakukan beberapa pengkhotbah atau bahkan banyak pengkhotbah. Janjiin, bahkan menghardik supaya masalah cepat selesai. Enggak gitu. Kalau begitu, ya lama-lama terus aja berkutat di hikmat dunia, bukan hikmat Kristus. Tuhan sangat memerlukan goncangan untuk menjadikan anak-anaknya dewasa. Dan sejak dulu saya selalu percaya, mudah bagi Tuhan untuk membahagiakan anak-anaknya. Tapi untuk mendewasakan, Tuhan pasti menghalalkan segala cara. Oke? God bless you.